Supaya, ayah juga punya pola parenting walaupun tidak sebanyak ibu, nggak apa-apa karena yang harus tenang tuh ibu. Cuman di antara 24 jam itu kan nggak mungkin senang terus, Mhm. ya. Nah kalau di Islam itu kan Rasulullah ajarkan, dikala kita marah lagi berdiri, lagi kesel lagi berdiri, duduk. Oke. Ya, terus olah nafas di situ, istighfar kah atau tarik nafas. Kalau secara umum mau agama apapun tarik nafas kan, Iya. ya posisi, merubah posisi. Bahkan dikatakan masih marah duduk disuruh rebahan. Oke. Suruh rebahan dulu gitu ya. Banyak ibu-ibu tanya rebahannya di lantai atau di tempat tidur, bisa terserah, pokoknya posisi rebahan sambil juga olah nafas gitu, istighfar dulu atau tarik nafas panjang dulu, atau di situ mungkin waktu istighfar nangis ya udah nangis aja dulu. Artinya pada saat kita menghadapi satu peristiwa yang membuat kita marah atau kesel, nggak serta merta harus diselesaikan saat itu juga. Karena kita sendiri belum lagi masuk di level emosi yang positif gitu. Dan belum lagi bicara energi, ada resonansi tuh, terutama dari ibu. Ya, jadi makanya di dalam kesimpulan resonansi energi, kalau seorang ibu tenang, si ayah ikut tenang, anak 3 kali tenang. Gitu. Seorang ibu bahagia, ayah ikut bahagia, anak 3 kali bahagia. Seorang ibu marah, si bapak ikut marah 1 kali ya, anak 3 kali marah. Itu dia vibrasi itu. Makanya mengapa yang paling sering belajar ibu, yang ikut pengajian ibu, yang baca buku ibu, nggak apa-apa. Ya, walaupun idealnya ayah juga kan harusnya supaya ayah juga punya pola parenting walaupun tidak sebanyak ibu, nggak apa-apa karena yang harus tenang tuh ibu, gitu. Yang harus senang tuh ibu. Nah, cuman di antara 24 jam itu kan nggak mungkin senang terus. Iya. Ya, penat kita akan berubah level emosinya. Mau mens, biarpun kita udah banyak baca buku, belajar, pengen cubit orang itu. Ya kan, nah, maka itu tadi rubah posisi, olah nafas, itu yang paling simpel. Ya, saya juga gitu. Ya, jangankan sama anak gitu, sama suami mau marah, nggak perlu harus hari itu juga dibahas. Ya, handle feeling dulu. Saya duduk dulu, istighfar, baru ingat tuh ilmunya. Ya, tapi kok kayaknya udah tarik nafas pun masih marah, udah saya tidur aja dulu. Bahkan saya seneng rebahan di lantai. Oke. Tapi lama-lama Kak Niki itu jadi sebuah kode juga. Jadi suami saya kalau lihat istrinya Bu Isa tidur di lantai, dia udah tahu istrinya lagi marah banget. Jadi dia jangan macam-macam. Nah pada saat saya rebahan itulah saya healing di situ, istighfar di situ gitu. Nggak usah lama 15 menit. Pas bangun lagi udah enak lagi gitu. Kadang-kadang saya suka lari kemana tadi emosinya gitu. Marah tadi kemana ya?